Shalom kasih Kristus, kembali kita melekat dalam hadirat Tuhan lewat renungan hari ini. Doa saya, kita semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan sukacita senantiasa. Bahkan kasih karunia Tuhan terus melingkupi kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat waktu dan kesempatan yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Biarlah firman yang disampaikan lewat renungan hari ini, iman kami semakin kuat di dalam Engkau dan membuat kami semakin dewasa, di mana kami senantiasa memberikan buah-buah yang baik lewat pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Nama Tuhan dipermuliakan. Inilah yang menjadi kerinduan kami, Tuhan, bahwa seluruh aspek hidup kami Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema apa yang kita ukur. 1 Tawari 21 ayat 1, demikian firman Tuhan. Iblis bangkit melawan orang Israel dan ia membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Ayat ini adalah penggalan kisah Daud memerintahkan untuk melakukan sensus atau pendaftaran rakyatnya. Mengapa Daud memerintahkan untuk menghitung jumlah rakyat yang ia pimpinnya? Walau tidak terucap oleh Daud, sesungguhnya Daud ingin mengukur kekuatan pasukannya ketika berperang dengan musuh. Dalam peperangan memang Tuhan sering memberikan kemenangan kepada Daud. Kemanapun Daud dan pasukannya pergi dalam berperang, Tuhan selalu di pihak Daud. Peperangan-peperangan yang dialami dan dijalani mampu membawa Daud dalam kemenangan-kemenangan gemilang. Israel menjadi bangsa yang sangat ditakuti dan bangsa-bangsa lain tidak mau berurusan dengan Israel. Serangkaian kemenangan-kemenangan yang gemilang ini membuat Daud terjebak dalam bujukan iblis untuk melakukan sensus terhadap semua orang Israel. Daud termakan bujukan iblis di mana Daud ingin mengetahui seberapa luas dan hebat kekuasaan yang dimilikinya. Tercatat dalam 1 Tawari 21 ayat 1 sampai dengan 6. Tindakan Daud dinilai oleh Tuhan sebagai kejahatan yang serius. Sebab bangsa Israel itu milik Allah, bukan milik Daud. Budaya Israel kuno menganut paham bahwa hanya si pemilik yang berhak menghitung seberapa banyak harta benda dan seberapa luas kekayaan atau kekuasaan yang dimilikinya. Kita tahu bahwa Israel milik Tuhan, bukan milik Daud. Andai pun harus dilakukan sensus penduduk, maka hal itu harus mendapat perintah dari Allah. Kenapa kejahatan Daud itu serius? Karena dalam Keluaran 30 ayat 12 ditemukan prinsip bahwa sensus penduduk harus disertai dengan uang pendamaian. Berarti sensus penduduk berkaitan dengan kesucian Allah. Karena hal yang dilakukan Daud, orang Israel harus mendapat hukuman Allah, yaitu penyakit sampar yang memakan korban 70.000 orang. Tercatat dalam 1 Tawari 21 ayat 7 sampai dengan 17. Kisah Daud menjadi pembelajaran bagi kita saat kita sudah menerima banyak pengalaman, sehingga kita dapat meraih berbagai keberhasilan yang Tuhan berikan dan percayakan. Ketika mengalami masalah yang pelik, banyak di antara kita mulai seperti Daud, yaitu mengukur kekuatan dan kemampuan logika diri sendiri dan mulai ragu akan kuasa Tuhan. Lalu kita berkata, apakah Tuhan sanggup menolongku? Di mana persoalan yang begitu besar terjadi dalam kehidupanku? Mampukah Tuhan menyembuhkan sakitku? Ingat, besar atau kecilnya kuasa Tuhan yang dinyatakan kepada kita tergantung dari iman percaya yang kita ukur kepadanya. Ada tertulis, berilah dan kamu akan diberi satu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu.
sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Lukas pasalnya yang ke-6 ayat 38. Apa yang kita dapatkan dari Tuhan sesuai dengan apa yang kita ukur dan beri kepadanya. Yang pasti Tuhan sanggup melakukan perkara-perkara besar dan ajaib. Berhati-hatilah dalam mengukur berkat, kuasa, dan kasih yang terjadi dalam hidup atau dalam keluarga kita. Sebab semua itu sepertinya datang dan terjadi atas keberhasilan diri kita. Padahal Tuhanlah yang melakukan dan mengatur di balik semua itu. Tuhan sebagai nahkoda tentunya sangat mengetahui apa yang akan terjadi di depan, bahkan pasti mampu menghadapi angin dan topan yang menghadang, sebab Dia adalah pencipta. Jangan pernah meragukan kuasa Tuhan, apalagi sampai mengatur kuasa dan kesanggupan Tuhan itu dengan pikiran kita yang terbatas. Kasih Kristus, jadikan hidup kita untuk lebih bermakna, membangun pribadi bermakna, dimulai dari pribadi kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini yang Kau berikan lewat firman Tuhan ini, Tuhan. Biarlah kami terus membawa kehidupan kami untuk tidak membawa dengan kekuatan pikiran kami. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, biarlah kami mengukurnya dengan kekuatan Tuhan, bukan dengan kekuatan kami sendiri, Tuhan. Tuhan, kami rindu kemuliaan-Mu terus semakin dinyatakan dan firman-Mu semakin digenapi dalam kehidupan kami. Bawa hidup kami untuk tidak mengukur dengan kekuatan kami. Ini doa kami yang kami alaskan dalam nama Yesus. Amin. Kasih Kristus, mari kita kedahkan kedua tangan kita untuk mengakhiri renungan kita hari ini. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.